Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bara Yudhistira. Hari ini kita akan membahas kaitannya dengan air minum. Jadi kalau kalian lihat, saya sudah membawa air mineral Aqua mereknya. Jadi saya yakin kalian sudah tahu semua merek Aqua, dan saya yakin kalian juga sudah pernah meminum atau mengkonsumsi air mineral Aqua ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jadi sebenarnya Aqua ini merupakan salah satu produk AMDK, yaitu air minum dalam kemasan, dan banyak sekali merek yang lain. Nah, kita bahas terlebih dahulu sebenarnya air mineral yang kalian minum ini bagus atau tidak sih. Oke, sebenarnya kalau kita lihat air minum di Indonesia sendiri ada beberapa jenisnya. Itu yang pertama air mineral, yang kedua air demineralisasi, dan yang ketiga ada air alkali. Nah, apa perbedaan dari ketiga jenis air tersebut? Yang pertama yaitu air mineral yang sering kita konsumsi, ini salah satunya Aqua. Air mineral ini adalah air yang masih mengandung mineral, dan mineralnya itu berasal dari sumber mata air asli. Artinya tidak ada proses penambahan ataupun pengurangan. Jadi kalau kalian lihat masing-masing brand tentunya dimungkinkan mengandung mineral yang berbeda, karena bisa jadi menggunakan sumber mata air yang berbeda. Itu kaitannya dengan air mineral. Oke, yang kedua kaitannya dengan air demineralisasi, yaitu air yang sudah dikurangi atau dihilangkan mineralnya. Jadi posisinya itu sudah tidak ada mineral atau sudah berkurang dari mineral dari sumber mata air asli. Oke, yang ketiga adalah air alkali, yaitu air yang memiliki pH di atas 7, yang mungkin kalian pernah membaca atau mendengar air jenis alkali ini dipercaya mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Kemudian sebenarnya ada jenis air minum yang lain, yaitu ada sparkling water, yaitu air yang sudah diberikan karbon atau berkarbonasi tetapi tidak mengandung kalori, karena di sini tidak ditambahkan gula atau garam lagi. Kenapa ada jenis air ini? Biasanya untuk meningkatkan sensorisnya, artinya memberikan sensasi atau rasa segar bagi yang mengkonsumsinya. Itu kaitannya dengan sparkling water. Dan yang selanjutnya ada artesis water, jadi air yang diperoleh dari sumur artesis atau dari batuan dalam. Kemudian ada purified water ataupun destilasi water. Nah, ini biasanya air yang sudah dipisahkan atau dihilangkan dari kontaminasi yang ada, baik itu mikroorganisme, kimia maupun fisik. Oke, itu kaitannya dengan macam-macam air minum. Oke, ini Aqua sebenarnya masih ke dalam jenis air mineral. Jadi di sini pun jelas dituliskan air mineral pegunungan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana Aqua ini bisa digunakan untuk melawan virus corona. Oke, sebenarnya mudah. Yang harus kita siapkan pertama adalah tentu air mineral Aqua, baik botol maupun galon. Kemudian ada juga kita menggunakan lemon. Jadi ada satu buah lemon yang kita akan gunakan untuk membuat air mineral Aqua ini lebih sehat dan lebih enak. Oke. Adapun caranya yang pertama kita lakukan adalah dengan mengiris lemon. Oke, kita iris. Oke, maka jadilah seperti ini irisan lemon yang sudah kita iris tipis-tipis. Oke, langkah selanjutnya yaitu dengan cara memasukkan Aqua tadi
air aqua tadi ke dalam gelas ataupun boleh wadah apapun. Kemudian selanjutnya adalah dengan cara memasukkan lemon yang sudah kita iris tadi ke dalam air aqua tadi yang sudah dimasukkan ke dalam wadah. Nanti boleh apapun, ini saya pakai gelas. Nah, ini jadilah minuman air aqua yang bisa melawan corona. Kira-kira kenapa bisa melawan corona? Oke, akan saya jawab. Kenapa ini bisa kita gunakan sebagai salah satu minuman yang kita gunakan untuk melawan corona? Karena apa? Kita menggunakan buah-buahan, dalam hal ini lemon, yang mengandung vitamin yang larut dalam air tentunya. Nah, vitamin ini merupakan salah satu bahan yang bisa mendorong pembentukan imunitas tubuh. Nah, sehingga bisa kita gunakan untuk melawan corona. Nah, sebenarnya bisa menggunakan jenis buah apapun. Cuma yang saya rekomendasikan adalah gunakanlah buah yang mempunyai rasa yang strong ataupun kuat. Dalam hal ini salah satunya lemon. Kenapa? Karena agar rasa dari air yang kita konsumsi itu lebih memiliki rasa ataupun sensasi yang lebih menyegarkan. Kemudian yang kedua adalah yang akan saya sampaikan kaitannya dengan proses pengirisan. Jadi harapannya dalam membuat infused water ini, gunakanlah buah yang irisannya lebih tipis atau setipis mungkin. Kenapa? Karena untuk mempercepat difusi atau pelarutan dari vitamin ataupun substansi yang ada dalam buah ini ke dalam air, sehingga lebih cepat dan lebih efektif dibanding kalau kita mengirisnya dengan kondisi yang lebih tebal. Kemudian selanjutnya, infused water ini tidak bisa kita langsung gunakan. Biasanya harus kita simpan dulu di lemari es sekitar 24 jam sehingga baru bisa dikonsumsi. Oke, saya tidak merekomendasikan membuat infused water ini menggunakan air panas. Karena apa? Kalau kita lihat, vitamin yang ada di dalam sini itu rentan atau berpotensi rusak ketika kita menggunakan air panas, sehingga vitamin yang kita harapkan bisa dikonsumsi itu akan lebih sedikit atau lebih menurun. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi harapannya dengan menggunakan air dingin ini, vitamin ataupun antioksidan yang ada di dalam buah ini atau air ini tetap terjaga. Oke, itu saja mungkin dari saya. Jadi intinya adalah aqua memang cuma air minum biasa atau air mineral biasa, tetapi akan bisa lebih bermanfaat atau mempunyai kemampuan atau lebih powerful dalam menjaga kesehatan dan menangkal ataupun melawan corona ketika kita campurkan dengan buah-buahan ataupun bisa juga sayuran yang tentunya memiliki kandungan vitamin, antioksidan yang ada dalam buah tersebut. Adapun mekanismenya, karena ini menggunakan air, jadi nanti ada difusi atau vitamin yang larut ke dalam air. Vitamin apa yang larut dalam air? Yaitu vitamin B, C itu khususnya. Jadi kalau A, D, E, K itu adalah jenis vitamin yang larut di dalam lemak atau lipid, sedangkan sisanya tadi ada B, C, K itu larut di dalam air. Nah, harapannya kita bisa mendapatkan vitamin itu dari air mineral. Oke, kemudian sebenarnya air infused water ini merupakan salah satu alternatif. Jadi sebenarnya kita bisa mengkonsumsi buah secara langsung, tetapi ada beberapa jenis mungkin buah atau sayur tertentu yang kita tidak suka atau ketika kita konsumsi itu rasanya tidak terlalu kita sukai, bisa kita jadikan alternatif untuk menjadi infused water. Contohnya lemon, kalau kita konsumsi langsung kan posisinya nanti terlalu asam, sehingga lebih baik kita gunakan menjadi infused water. Mungkin itu saja dari saya. Salam sehat,